Dengan cepat, gua langsung menutup kembali pintu tenda dan langsung beristighfar. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. "Kamu harus mati dan berikan juga perempuan yang bersamamu." Dan banyak yang bersuara, "Mati, mati, mati." Gua panik kala itu. Gua cuma takut nyawa Ara bakal terancam. Di tengah keributan seperti itu, gua mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ara terbangun dan sepertinya mendengar suara itu. Dia langsung menunduk menutup kupingnya dan dia berbicara, "Sudah, hentikan." Di situ, gua membaca ayat-ayat dengan semakin keras dan Ara semakin teriak, "Hentikan." Sepertinya dia kerasukan. Tiba-tiba, dia duduk bersila dan tangannya seperti penari Jawa dengan sangat luwes. Gua tetap melanjutkan membaca surat tersebut sampai selesai. Selesai membaca ayat-ayat tersebut, makhluk yang merasuki Ara tidak keluar. Dia tetap menari depan saya dengan posisi duduk bersila dan matanya melotot ke arah gua. Gua panik sekali di situ karena dari luar masih terdengar suara, "Mati, mati." Dan di tenda, Ara masih tetap luwes dengan tariannya. Di situ gua mencoba berkomunikasi dengan sosok di tubuh Ara ini. "Assalamualaikum, maaf, ini siapa?" "Saya penguasa daerah sini. Kamu harus mati. Dan perempuan ini harus jadi milik saya." Hahaha. "Mati tidaknya saya hanya Tuhan yang ngatur. Kau tidak ada hak untuk itu. Kenapa kau sangat menginginkan nyawa saya dan teman saya ini?" "Kau dan penjagamu telah membunuh saudara saya. Padahal saudara saya berniat baik. Tapi kau membuat saudara saya marah dengan perkataan penjagamu. Jadi dia langsung mencekikmu. Saudaramu itu yang salah, bukan saya. Dia mengirim saya ke dunia kalian dan dia langsung mencekik saya. Jadi penjaga saya langsung melindungi saya. Dan satu hal lagi, saya tidak tahu saudara Anda mati dengan bagaimana karena saya juga tidak sadar." "Sudah, tidak usah banyak basa-basi. Kita langsung ke cerita." Sudah, tidak usah banyak basa-basi. Kau harus mati di sini. Nyawa dibalas nyawa." Di sini, gua langsung mengambil tasbih di keril dan langsung mengalungkan ke leher Ara. "Panas, panas. Kau apain saya? Tolong, ini panas sekali. Maafin saya, panas." Gak lama, sosok itu keluar. Ara pun langsung tak sadarkan diri. Gua langsung berusaha menyadarkan Ara dengan minyak kayu putih yang gua olesin ke hidung Ara. "Ayolah bangun, Ra. Jangan buat gua panik begini." Tapi Ara tetap gak sadarkan diri. Akhirnya gua membaringkan Ara ke posisi semula dia tidur dan memakaikan sleeping bag buat dia supaya tidak merasakan kedinginan. Dan di luar pun sudah hening kembali, tidak seperti tadi yang sangat ramai. Gua nggak tahu mau ngapain. Mau keluar pun takut ada yang nyeremin lagi. Mau lanjut tidur pun rasanya sudah tidak bisa. Akhirnya gua memilih membuat kopi di dalam tenda menggunakan kompor portable yang gua bawa. Stok kopi gua tinggal satu lagi dan gua harus hemat. Semoga saja hari ini bisa sampai bawah dengan selamat. Tepat jam 2 Ara siuman dan gua langsung membantunya untuk duduk. "Ri, gua kenapa? Kok mimpi gua aneh banget? Gua mimpi sedang di istana dan gua mau dijadiin putri di istana tersebut, Ri." "Udah, kamu cuma mimpi kok. Nih, minum dulu."
sambil gua menyodorkan air putih ke dia. Gua putusin untuk lanjut jalan jam 3 supaya pagi sudah sampai di bawah. Estimasi sampai bawah mungkin 4 jam lagi. Tapi dengan kondisi Ara yang begini mungkin bakal memakan waktu yang lama. Gua sama Ara keluar tenda untuk membongkar logistik terakhir di tas Ara. Karena di gua cuma ada mie dan makanan ringan. Selesai makan, kita beresin semuanya. Dan kumpulin semua sampah karena nggak baik meninggalkan sampah di gunung. Setelah semuanya sudah beres, gua menyuruh Ara buat gua gendong aja supaya kaki dia gak terlalu sakit. Gua kasihan ngelihat dia yang semakin lama ngeluh semakin sakit. Tepat jam 2 pas gua jalan meninggalkan pos 2 ini. Dan baru beberapa langkah gua meninggalkan pos 2, gua mendengarkan suara ketawa yang sangat keras. Hingga kita berdua menutup kuping karena sakit. Dan disusul dengan suara perempuan. Hahaha, mau kemana kalian? Kalian tidak akan bisa kemana-mana. Karena saya telah menandai kalian berdua. Gua gak peduliin suara itu. Dan gua memilih terus berjalan dengan menggendong Ara. Setelah jalan selama 40 menit, gua kaget karena gua kembali ke pos 2. Dan Ara pun kembali dengan tangisnya tepat di pundak gua. Ri, kita kayaknya gak bisa keluar. Kita sudah melakukan kesalahan fatal dengan membunuh Demit di sini dan saudaranya gak terima. Gua diam dan menaruh Ara di pinggir jalan. Gua frustasi. Kala itu karena sudah berjalan jauh, taunya masih di pos 2. Dan pas gua lihat jam di HP gua malah gak mau nyala. Saat gua cas tetep gak mau nyala. Dan gua menyuruh Ara buat buka HP. Tapi dia pun sama, HP dia mati. Padahal baterainya masih banyak. Ra, kayaknya kita benar-benar dipermainkan deh. Kita sudah jalan jauh, tapi kembali ke tempat ini. Iya Ri, firasat aku nggak enak deh. Kayaknya kita bakal selamanya di sini. Enggak Ra, kita bisa pulang. Aku kangen di rumah. Aku nggak mau di sini selamanya. Dan Ara pun kembali menangis dan bersender di pundakku. Kayaknya dia pasrah dengan keadaan ini. Gua nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Gua hanya diam disenderin Ara begini. Tapi sedikit lega saat disenderin wanita hebat ini. Rah, denger ya. Aku yakin bisa bawa kamu keluar dari sini. Aku akan menjaga kamu apapun resikonya. Aku gak akan ngebiarin kamu dibawa sama makhluk itu. Aku pasrah Ri. Jika aku tidak bisa pulang, tolong kasih tahu semua untuk mencari jasadku ya Ri. Kamu ngomong apaan sih? Aku akan bawa kamu turun. Jadi gak usah ngomong yang enggak. Dia pun hanya diam, gak ngejawab. Dan masih bersender di bahu gua sambil menangis. Gua usap air mata dia dan kembali menggendong dia untuk turun. Di tengah perjalanan Ara melihat ke samping kiri dan katanya di situ ada pendaki. Dia ngomong sambil menepuk bahu gua. Ri, kita selamat Ri. Ada pendaki di samping kiri tuh. Coba lihat. Pas gua lihat, benar saja. Ada 4 pendaki laki-laki yang sedang mengelilingi perapian. Dan pas Ara sapa, mereka menengok dengan muka datar tanpa ekspresi. Muka mereka semuanya pucat. Sangat pucat seperti mayat. Gua nggak yakin mereka pendaki. Rah, kita lanjut jalan. Mereka bukan pendaki. Tapi Ri, itu mereka ngelambain tangan ke kita. Apa salahnya kita gabung sama mereka? Mereka bukan manusia, Ra. Percaya ke aku. Dan benar saja, mereka semua menjulurkan lidah yang panjang
dan mematahkan kepalanya yang membuat kepala keempat laki-laki itu terlepas dari badannya dan jatuh ke tanah. Gua langsung jalan secepat mungkin di situ. Ara hanya mengumpat di bahu gua. Belum pernah gua melihat sengeri ini. Kayaknya mereka beneran ingin membuat mental kita down. Dan mereka kayaknya serius mau ngebunuh gua setelah mental gua turun. Ara masih di pundak gua dan sambil memeluk gua kencang banget. Dan setelah agak jauh dari keempat sosok tadi, ada satu pocong yang berdiri tepat di tengah jalur pendakian. Gua cuma diam karena gua gak berani maju. Karena takut kalau pocong nyeremin itu ngeludahin gua yang membuat luka selama berbulan-bulan. Setelah gua berhenti selama 10 menit, akhirnya pocong itu pun pergi. Namun gua baru lihat, kali ini pocong itu pergi dengan terbang melesat hingga tak terlihat oleh mata. Baru tahu gua kalau pocong itu bisa terbang. Akhirnya gua lanjut jalan kembali. Entah sekarang jam berapa gua nggak tahu, karena HP semua tiba-tiba mati. Jalan sekitar 100 meteran, gua melihat putri selendang hijau di samping. Dia ngeliatin gua sambil senyum. Dan setelah gua agak dekat, dia menghilang seperti kapas yang ditiup. Kayaknya gua udah gak ngeliat banyak makhluk lagi. Mungkin hanya beberapa kuntilanak di ranting pohon sedang menggoyang-goyangkan kakinya. Tapi gua gak peduliin kalau dia masih di atas pohon. Selama dia gak ngedeket, gua gak bakal peduliin. Gua jalan udah lama banget tanpa istirahat, tapi gak sampai-sampai ke pos 1. Dan perasaan ini udah hampir pagi, tapi gak ada tanda-tanda akan kedatangnya pagi. Bulan pun tak kelihatan karena ketutup pohon-pohon yang rindang. Baterai headlamp gua sudah agak lemah dan gua memilih mengganti menggunakan headlamp Ara. Dari tadi gua menggunakan satu headlamp supaya bisa menghemat baterai dan buat jaga-jaga. Ternyata jaga-jaga gua benar bakal ngelewatin malam yang panjang ini. Gua memutuskan untuk istirahat karena sudah merasa capek banget dengan menggendong Ara seperti ini. Sepanjang perjalanan, Ara hanya diam dan bersandar di bahu gua. Di tepi jalur, gua menyandarkan Ara di carrier-nya. Dia tetap diam dan memandang gua dengan tatapan sedih. Akhirnya, gua nanya ke dia, kenapa dia begini dengan nada yang halus. Ara, kamu kenapa jadi diam seperti ini? Kamu capek atau lemas? Dia pun jawab dengan nada sedikit sedih. Aku gak apa-apa kok, Ri. Cuma kurang yakin aja bakal sampai bawah. Aku di sini terus nyusahin kamu, Ri. Kalau kamu mau jalan duluan gak apa-apa kok, Ri. Aku gampang, nanti ngelanjutinnya pas kaki ini sudah gak sakit. Yang penting kamu bisa sampai dulu ke bawah, Ri. Gua ngomong sambil ngehelai rambut dia dan memegang pipi dia. Hei, dari tadi omongan kamu ngelantur mulu sih. Aku gak bakal ninggalin kamu di sini. Aku udah janji bakal jaga kamu apapun yang terjadi. Kok ada sih orang sebaik kamu di sini, Ri? Kita baru kenal loh, tapi kamu rela ngorbanin semuanya buat aku. Bahkan nyawa kamu pun kamu korbanin juga. Iya, kita emang baru kenal, tapi aku ngerasa nyaman banget deket kamu. Dan aku laki-laki, sekali aku berjanji berarti pantang buat ingkar. Udah nih, makan cemilan aja. Sambil gua keluarin cemilan dari keril untuk menurunkan ketakutan Ara. Kita istirahat cukup lama di sini, tapi kenapa matahari nggak muncul juga? Sebenarnya ini semua ada apa? Gua pun kembali menyuruh Ara naik ke pundakku untuk lanjut jalan. Trek masih sedikit sulit, ditambah menggendong orang begini jadi berkali-kali lipat sulitnya. Gua berusaha berhati-hati.
Jatuh, ya udah, bakal fatal akibatnya. Ditambah lagi turunannya juga kebanyakan lumayan curam. Tapi aku alhamdulillah masih bisa selamat sampai sejauh ini. Sudah tidak ada lagi gangguan yang datang, dan kuntilanak pun sudah nggak gua lihat kembali. Tapi nggak tahu sama arah. Dia cuma menyender di bahu gua sambil gua gendong dan terus ngeliatin muka gua. Kadang gua sampai salah tingkah kalau terus diliatin begitu. Tapi kadang juga ngerasa kasihan ngeliat muka Ara yang sedih terus begitu. Setelah jalan lama banget, akhirnya gua sampai di pos 1 dan gua memutuskan untuk istirahat di sini karena fisik sudah lemah banget. Kaki ini rasanya sudah mau patah, berjalan sangat jauh dan membawa beban yang berat. Ara membuatkan kopi buat gua karena tahu gua sangat kelelahan kala itu. Dan dia memutuskan untuk lanjut jalan lagi setelah matahari sudah terbit saja. Biar kita istirahat saja di sini dulu. Gua mencoba mengambil HP dan menyalakannya kembali. Setelah dicoba beberapa kali akhirnya HP gue nyala. Dan setelah nyala gue kaget kala itu. Karena jam di HP masih menunjukkan jam 3 pagi. Dan pas Ara menyalakan HP-nya, jam di HP dia pun sama, jam 3 pagi. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa masih jam 3? Kita jalan sangat lama dan berasa sangat jauh. Tapi pas sampai pos 1 ini, di HP gua nggak ada 1 menit. Sungguh sangat aneh. Bener-bener aneh kali ini. Sepertinya dari tadi gua berjalan di dimensi lain, bukan di dunia manusia. Makanya, pas sampai di pos 1, waktunya masih sama saat kita baru jalan dari pos 2. Kita di sini istirahat sangat lama dan menghabiskan beberapa logistik kita berdua. Karena tinggal 2 jam lagi jalan, kita sampai di bawah. Dan kita nggak lewat base camp, tapi nanti lewat perkebunan lagi. Dikarenakan kita berdua pendaki ilegal, nggak ada izin simasi. Aku berinisiatif mencari ranting kayu untuk dijadikan perapian. Karena subuh ini sangat dingin sampai menembus jaketku yang tebal ini. Gua berjalan ke arah kiri sambil mengambil 1 per 1 kayu dari tanah. Yang penting jangan mengambil dari pohonnya. Setelah dirasa cukup, gua kembali ke tempat Ara. Pas gua bakar tuh kayu, susah sekali buat nyala karena angin di sini cukup kencang. Gua sudah menggigil di sini, tapi kayu tidak mau menyala juga. Dan setelah lama dicoba, alhamdulillah bisa nyala juga. Gua dan Ara duduk bersampingan di depan api dan dengan kedua tangan yang didekatkan di atas api supaya suhu tubuh menjadi hangat kembali. Tapi entah kenapa Ara sekarang banyak diam, gak secerewet pas kita ketemu kemarin. Gua mencoba membuka obrolan biar dia juga berbicara. Ra, 2 jam lagi kita sampai. Tapi kenapa wajah kamu masih sedih dan kamu masih banyak diemnya? Gak apa-apa Kori. Aku sebenarnya gak pengen pulang dulu. Aku masih pengen berada di samping kamu, dilindungin kamu, dan diperhatiin kamu, Ri. Dan air mata Ara pun perlahan menetes. Kita harus pulang, Ra. Kita punya rumah masing-masing. Dan nanti juga kita bisa kok mendaki bareng lagi. Dan kalau aku punya waktu, aku juga bakal main ke rumah kamu. Udah ya, jangan sedih gitu. Aku gak tega loh, kamu dari tadi sedih terus. Janji ya, kamu bakal bawa aku ke puncak lagi. Dan kamu janji juga bakal main ke aku pas ada waktu. Iya, janji cantik. Samar-samar terdengar azan dari bawah. Gua dan Ara langsung mengambil tayamum untuk sholat subuh di situ. Selesai dengan tayamum, gua menggelar matras untuk sajadah kita berdua.
Di sini Ara sholat sambil duduk dikarenakan tidak kuat lagi untuk berdiri lama. Sholat pun selesai, kita langsung ke dekat perapian kembali untuk menghangatkan badan. Kali ini muka Ara sudah tidak kelihatan sedih, dia pun sering menatap mataku dan senyum kepadaku yang membuat aku tidak kuat. Dan semakin lama makin ngerasa jatuh cinta kepada gadis ini. Dan semoga saja Ara pun merasakan perasaan yang sama denganku ini. Di tengah suara binatang malam ini, Ara memiringkan kepalanya dan menyenderkan ke bahuku ini yang membuatku nyaman dengan disandarin begini. Bener kata Ara, rasanya ingin terus bareng dan gak mau cepat sampai rumah. Tapi keadaan memaksa kita untuk cepat sampai rumah, dikarenakan logistik juga sudah habis. Gak mungkin juga kita sehari lagi di sini, yang ada nanti mati kelaparan. Ara kembali bercerita tentang keluarganya di rumah, sahabat-sahabatnya, dan pasangannya yang kemarin mengkhianatinya. Gua agak sedih karena Ara selalu tersakiti, dan baru kali ini dia bisa ngerasain bahagia. Dia di rumah seringkali dimarahin orang tua karena hal sepele. Dia pun kalau main seringkali dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk membayar pesanan mereka ketika pergi. Dan sama mantannya, dia sering diselingkuhin, tapi dia tetap bertahan. Hingga kemarin, dia sangat capek yang akhirnya berhasil untuk pergi dan lupain laki-laki sialan itu. Matahari mulai muncul secara perlahan diikuti dengan warna jingga yang indah. Seindah kisah gua bertemu dengan gadis hebat ini yang membuat gua lupa akan sakit hati gua yang kemarin dilakuin oleh cewek gua sendiri. Tepat jam 7 gua membereskan semuanya untuk kembali turun dengan Ara yang masih gua gendong. Kaki dia semakin lama semakin membiru. Jadi gua menasehatinya agar pas pulang langsung diobatin. Barang-barang gua masukin ke dalam keril masing-masing. Dan perapian tak lupa gua matiin, supaya benar-benar padam hingga tak ada api yang tersisa. Dari pos 1 ke base camp ini jalan lumayan landai, jadi bisa buat berjalan agak cepat. Gua jongkok depan Ara. Ayo lanjut jalan lagi. Dan dia pun naik ke punggung gua. Tapi kali ini dia gendong dengan tangan yang memeluk badan gua. Gua berjalan sambil bercerita-cerita sama Ara dan sesekali tertawa bersama. Mungkin momen kayak gini gak bakal gua lupain dan terus selalu akan gua ingat. Dimana ada wanita hebat yang nekat tapi hatinya sangat lembut dan mampu membuatku jatuh cinta begini. Tak terasa dengan saling bercerita begini sambil berjalan cepet banget. Kita ternyata udah keluar dari hutan di Permadi Jungle. Tumben di sini agak sepi, biasanya ada warga atau tukang ojek. Tapi ini cuma ada beberapa warga. Mungkin karena tidak adanya pendaki yang membuat tukang ojek itu tidak di sini. Gua berjalan ke kiri untuk masuk ke perkebunan warga supaya tidak diketahui oleh pihak base camp. Kalau ketahuan, gua sama Ara bisa kena denda yang lumayan karena mendaki tanpa simaksi. Setelah 40 menit jalan, gua sampai di jalan beraspal dengan masih menggendong Ara. Gua berjalan kembali mengikuti jalan beraspal ini menuju ke wisata Guci. Karena dari base camp Permadi ke wisata Guci itu sangat dekat. Dan bisa dibilang base camp Permadi juga masuk di wisata Guci ini. Di jalan raya ini gua banyak diliatin oleh pengendara motor dikarenakan gua membawa tas gede-gede dan sekaligus menggendong orang. Sampai di wisata Guci, tepat di jembatan yang sebelah kanan bisa dilihat air terjun dan pancuran air panas. Dan di sebelah kiri pemandian air panas. Gua mencari warung untuk beristirahat sebentar, meluruskan kaki dan mengistirahatkan seluruh badan ini yang dari kemarin telah bekerja ekstra.
Akhirnya menemukan warung yang sedikit nyaman, bisa untuk berbaring, dan gue langsung memesan kopi. Sedangkan Ara lebih memilih teh hangat. Dikarenakan dia mau ngebawa teh untuk mendaki, tapi ternyata kelupaan. Ditambah pesanan mendoan yang masih hangat. Gua menunggu pesanan itu sambil rebahan di atas paha Ara, sedangkan Ara menyender di tiang kayu bangunan itu. Gua mengambil HP untuk meminta adik gua menjemput ke sini, dan Ara pun sama, menelpon adiknya untuk ke sini menjemput dia. Selagi menunggu adik-adik kita menjemput, mungkin setengah jam adik gua sampai, dan sedangkan adik Ara mungkin 1 jaman. Akhirnya gorengan, kopi, dan teh pun datang. Gua langsung duduk di samping Ara dan menikmati kopi beserta dengan gorengan yang setengah matang ini. Tak lupa gua membuka keril untuk mengambil rokok gua. Rokok andalan gua, Marlboro kretek, jika dipaduin dengan kopi jadi nikmat dunia sekali. Setelah semua habis, gua kembali tiduran di paha Ara sambil menunggu adik gua sampai ke sini. Setelah nunggu 1 jam kurang, akhirnya adik Ara sampai. Perempuan, umurnya mungkin 16-17 tahunan, dan sama cantiknya dengan Ara. Dia pun menstandar motornya dan berjalan ke arah kakaknya. "Ayo kak, mau langsung pulang apa nanti?" "Nanti aja, bentar lagi. Nunggu adiknya mas ini kesini." Dia pun duduk di samping kakaknya. Aku mencoba menawarinya untuk pesan, tapi dia tidak mau. Mungkin karena malu, kita baru ketemu. Akhirnya aku pergi ke ibu warung untuk pesan teh hangat buat adik itu. Dan gak berasa adik gua pun datang. Dia langsung ke warung memesan mie sama teh hangat. Karena tahu gua di warung pasti yang bayar ya gua, jadinya dia langsung pesan ini itu. Selesai dengan pesan adik gua pun duduk dan langsung tanya kalau 2 cewek ini siapa. Kemarin sendirian, kok jadi ada 2 cewek cantik begini? "Ish, kamu anak kecil diam aja. Mending makan aja tuh mie-nya jadi." "Kakak mah kalau masalah cewek pasti nggak boleh orang ikut campur. Ya udah mending aku makan." Setelah ngobrol berempat ngalor ngidul, kita pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena kaki Ara semakin tidak memungkinkan. Jujur, gua masih kangen ke dia. Tapi kita juga nggak bisa buat lama-lama. Kalau jodoh suatu saat pasti bertemu. Kalau nggak jodoh, tolong lihat kembali, siapa tahu keselip di catatan. Hehe. Gua sama Ara berjalan berlawanan arah kali ini. Dan sebelum Ara pergi, dia mendekati gua dengan dipapah adiknya. Dan dia pun langsung memeluk gua. Jujur, sedikit malu di tempat umum begini. Tapi ya sudahlah, gua peluk kembali karena nyaman. "Ri, jangan pernah lupain aku ya. Intinya harus temuin aku kembali." "Iya Bawel, aku pasti temuin kamu kok. Dah malulah sama adik-adik kita tuh ngeliatin." "Udah gak apa-apa, toh kita mau jauh, jadi aku pengen dipelukan kamu untuk beberapa saat." Aku pun hanya pasrah. Untung saja tidak begitu rame, dan orang-orang seperti tidak peduli kala itu. Akhirnya dia melepaskan pelukannya, dan ternyata air mata dia menetes dari mata indahnya melewati pipi. Gua langsung menghapus air mata itu dan menyuruh dia segera pulang untuk cepat mengobati kakinya biar tidak semakin parah. Akhirnya kita berdua jalan. Mungkin jadi perpisahan tersedih gua karena tidak ada lagi wanita hebat di samping gua. Bakal selalu gua ingat dia di dalam hidupku. Jam 1 siang gua sampai rumah, tak lupa salim sama kakek nenek gua dan ibu gua yang ternyata sedang di rumah mbahku ini. Di situ gua langsung diomelin karena pergi lama tapi nggak ngasih tahu. Mereka pun khawatir dengan keadaan gua. Tapi nyatanya gua nggak apa-apa. Jadi gua langsung masuk ke kamar,
menaruh keril dan langsung membersihkan diri di kamar mandi. Selesai bersih-bersih, gua rebahan di kasur gua yang empuk. Setelah beberapa hari, gua hanya beralaskan matras saja. Saat gua membuka HP, gua bener-bener lupa kala itu kalau gua nggak meminta nomornya Ara. Gua merasa bodoh banget karena udah bersama, tapi sekarang malah nggak bisa berkabar. Oke teman-teman, cukup sekian cerita dari Mas Firman Ari. Bener-bener horor dan juga bikin hati ya begitulah. Namanya juga Mimin jomblo. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.